Eh, bro, selamat. Aduh, sorry telat ya. Mana sih? Yo, selamat. Itu tadi. Makasih, Bang. Yes, aku tiap bulan tuh udah nabung tuh di bank. Itu cukup gak ya buat tabungan masa depan aku? Sebenarnya nabung itu juga bagus banget. Tapi jangan taruh semua uang kalian atau capital kalian tuh dalam tabungan. Karena kalau menaruh semua duit kita dalam tabungan, duit kita kan nggak akan kemana-mana. Duit kita tidak ada pertumbuhan nilainya, yang ada malah penurunan nilai. Kenapa bisa terjadi penurunan nilai itu? Karena ada yang namanya inflasi. Kalau kalian berharap nabung di bank dengan bunga misal cuma sekitar 0,5%, dan rata-rata inflasi di negara kita kan mencapai 3-5% kan, yang artinya tabungan kalian tuh pelan-pelan akan tergerus nilainya karena inflasi tadi. Lah, kok bisa gitu? Kan nabung, kenapa bisa rugi? Ya bisa dong, karena tadi ada yang namanya inflasi yang memakan nilai uang kita. Makanya kenapa kita harus berinvestasi? Ya karena tadi berinvestasi itu untuk mengalahkan inflasi. Karena kita berinvestasi juga untuk mengharapkan pertumbuhan nilai. Pertumbuhan nilai 2 kali lebih dari inflasi. Bisa rugi juga ya? Ya dong, pasti ada risikonya. Tapi di situ bedanya. Kita bisa belajar untuk meminimalisir resiko, bukan menghindar dari resiko. Karena berinvestasi itu juga ada beberapa resiko yang kamu harus tahu. Ada resiko dari yang paling kecil, menengah, dan yang paling besar. Contoh dari resiko kecil itu apa sih? Ya ada yang namanya RDPU atau reksadana pasar uang. Lalu yang menengah ini ada kayak obligasi dan juga emas digital. Dan yang terakhir itu yang high risk itu contohnya ada kayak saham atau cryptocurrency. Nah, jadi tujuan kita dalam berinvestasi itu yang penting kita harus tahu profil resiko kita seperti apa. Biar nantinya kita tidak terlalu mengambil resiko yang tidak sesuai dengan kapabilitas yang kita miliki. Kalau aku yang uangnya pas-pasan ini, apa bisa ya buat investasi gitu bagi saya? Bisa dong. Karena sekarang juga banyak aplikasi investasi itu nggak harus mulai dari modal yang besar. Dengan nominal kecil pun sekarang juga bisa berinvestasi. Yang terpenting itu adalah konsisten. Karena misalnya kamu punya duit 100.000, terus kamu rutin per bulan selama 3 tahun tuh kamu tabungin terus duit 100.000-nya. Itu hasilnya pun bisa pasti juga lebih besar daripada kamu nunggu uang banyak tapi nggak mulai-mulai gitu investasi. Karena ya ada yang namanya kan time value of money kan. Uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa depan. Jadi semakin cepat kamu mulai ya semakin besar juga return yang kamu bisa dapatkan. Berarti bukan soal besar atau kecilnya uangnya, berarti soal kebiasaan. Betul. Berarti nih ya, kalau aku mau belajar, mending mulai dari mana ya? Kalau kamu masih pemula, aku saranin kamu bisa mulai dari RDPU atau mungkin emas digital. Karena di situ juga modalnya kecil dan resikonya pun juga rendah. Tapi aku udah terbiasa nabung di bank tuh ya. Gimana sih cara biar gak kaget waktu mulai investasi? Simpel saja sebenarnya. Kamu bisa sisihin, misal dari uang yang dulunya kamu pakai 100% buat tabungan, itu kamu bisa pecah lagi. Jadi misal mungkin 70% masuk tabungan, 30%-nya bisa kamu pakai buat berinvestasi. Gitu. Nanti juga seiring waktu, kalau kamu udah lebih paham, udah lebih ngerti, juga komposisinya juga bisa berubah. Nah, betul banget. Orang kaya bisa investasi besar juga karena mereka mulai dari kecil juga dulu. Jadi yang terpenting itu konsisten dan disiplin aja dalam berinvestasi. Oke Yas, tapi gimana cara tahu investasi itu aman atau enggaknya itu gimana? Oke, jadi yang pertama itu kalian harus pastiin platform yang kalian gunakan dalam berinvestasi itu harus terdaftar di OJK. Yang kedua, kalian itu harus tahu produk apa yang kalian beli. Jangan cuma ikut asal tren atau FOMO. Dan yang ketiga, itu kalian harus punya tujuan dalam berinvestasi. Bisa misal buat dana pendidikan, dana pensiun, atau dana darurat dan sebagainya. Jadi ya berarti sebelum kita investasi itu kita harus tahu dulu buat apa investasinya. Betul banget. Karena investasi itu harus punya tujuan.
Kalau berinvestasi tidak ada tujuannya, itu investasi itu cuma angka dalam layar aja. Ternyata nggak serumit yang kupikirin ya. Aku kayaknya mulai ada niat deh, terus mau belajar juga dan konsisten sih kayaknya. Berarti walau dengan modal kecil aku bisa mulai dari sekarang ya. Dan aku yang cuma tahu nabung ini bisa mulai investasi dari sekarang. Kayaknya aku udah nggak takut sekarang. Kayaknya aku mau belajar dan konsisten deh. Nah, itu baru ngopi cerdas. Yang penting ingat tadi kuncinya. Mulai dari sekarang dan juga tetap konsisten dan disiplin. Mantap. Seruput kita.